Bayangkan sebuah skenario nih. Anda lagi ada di tempat yang salah pada waktu yang salah, terus tanpa sengaja Anda menyaksikan sebuah tindak pidana murni. Insting pertama sebagai warga negara pasti ingin lapor ke polisi kan? Nah, iya. Secara moral, posisi ini sering banget dianggap sebagai pahlawan keadilan. Anda jadi elemen krusial yang bantu mengurai benang kusut sebuah kejahatan. Tapi kenyataannya? Kenyataannya, sistem peradilan pidana kita itu menyimpan sebuah paradoks yang cukup meresahkan. Niat baik Anda untuk jadi saksi tadi bisa dengan sangat cepat berbalik jadi mimpi buruk hukum. Labirin hukum yang justru membahayakan posisi Anda sendiri. Betul sekali. Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Saya sangat senang Anda bergabung bersama kami hari ini, karena kita bakal membedah topik yang menantang asumsi dasar kita tentang keadilan. Dan soal perlindungan hukum juga tentunya. Ya, untuk membongkar ini, penelusuran mendalam kita akan menggabungkan dua sumber yang sekilas tampak kontras, tapi sebenarnya saling melengkapi. Sangat melengkapi. Sumber pertama kita adalah sebuah jurnal hukum akademis yang sangat komprehensif, karya RDM Everenza Fauzi. Ini fokus bahas hak-hak saksi. Terus sebagai penyeimbangnya, sumber kedua kita adalah laporan berita dan transkrip rekonstruksi dari sebuah kasus pembunuhan yang penuh kejanggalan. Kasus Sebastianus Bokol. Atau sering disebut Tian Bokol. Tujuan kita hari ini sederhana sih. Kita ingin memahami celah besar dalam hukum kita yang bikin saksi itu sangat rentan. Dan bagaimana celah teori itu bermain secara nyata dan mengerikan dalam sebuah kasus pembunuhan. Menjadi sebuah krisis keadilan di dunia nyata. Oke, mari kita urai ini. Sebelum masuk ke kasusnya, gimana sih sebenarnya posisi saksi di mata hukum kita? Maksud saya di KUHP. Kalau kita lihat pasal 180 HUH, keterangan saksi itu ditempatkan pada urutan pertama ya. Sebagai alat bukti utama ya? Betul, itu alat bukti yang sah dan kunci keberhasilan pengungkapan kasus. Tanpa saksi, aparat penegak hukum itu bakal kesulitan banget merangkai kronologi. Mereka ini mata dan telinga peradilan kan? Tepat, tapi yang sangat menarik di sini adalah, jurnal tadi menyoroti ironi terbesarnya. KUHP kita punya apa yang disebut kekosongan norma. Kekosongan aturan perlindungan buat mereka? Ya, pasal 54 KUHP secara tegas itu cuma memberikan hak pendampingan penasihat hukum atau pengacara kepada tersangka atau terdakwa. Bukan kepada saksi? Bukan, saksi tidak punya jaminan hak untuk didampingi pengacara saat diperiksa. Wah, ini dampaknya di lapangan pasti kerasa banget buat Anda yang awam hukum. Maksudnya, penegak hukum sering kan ngelarang pengacara mendampingi saksi di ruang interogasi? Sering banget. Aturan ini jadi legitimasi buat mereka. Kalaupun pengacaranya boleh masuk, biasanya mereka cuma disuruh diam, pasif. Nggak boleh interupsi atau kasih masukan ya? Sama sekali nggak boleh. Bahkan sumber kita mencatat, di tingkat KPK sekalipun, saksi sama sekali tidak dibolehkan didampingi pengacara. Titik. Cuma karena kepatuhan kaku pada teks undang-undang itu? Iya. Dan ini menabrak konsep dasar equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Padahal posisinya udah nggak seimbang duluan ya dari awal. Sangat jomplang. Bayangkan seorang saksi biasa duduk berhadapan dengan penyidik yang terlatih, menguasai taktik interogasi, dan punya otoritas penuh. Pasti gemeter dong. Pasti. Tanpa pengacara, saksi ini rentan banget diintimidasi atau dijebak pakai pertanyaan-pertanyaan yang menjerat. Diarahkan untuk menyetujui narasi penyidik gitu kan? Benar. Dan yang paling parah, status mereka bisa tiba-tiba dinaikin jadi tersangka tanpa peringatan apa-apa. Itu pelanggaran HAM dasar sih menurut saya. Proses pencarian kebenarannya jadi rusak sejak awal kalau caranya begitu. Ekstraksi kesaksian melalui tekanan itu cacat hukum. Nah, disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Kalau tadi kita bahas teori, sekarang mari kita proyeksikan celah struktural ini ke dunia nyata. Ke kasus Sebastianus Bokol tadi. Ya, mahasiswa 22 tahun asal Sumba Barat Daya. Kasus ini ngasih gambaran kompleks gimana saksi, narasi kepolisian, dan pembuktian itu saling bertubrukan. Kalau kita kaji transkrip YouTube dari rekonstruksi resmi kepolisian, kronologinya ini lumayan mengerikan dan panjang. Rekonstruksinya dipimpin sama Kompol Edi ya pada tanggal 4 Desember 2025. Betul, dan ini melibatkan 3 TKP yang eskalasinya terus meningkat. Oke, mari kita petakan versi resminya. TKP 1 itu di area samping sebuah kios. Di sini awal pengeroyokannya, tersangka 2 beli bensin, terus tersangka 4 mukul korban. Itu fase inisiasinya. Terus berlanjut ke TKP 2. Di sini pengeroyokan brutalnya berlanjut. Bahkan saat korban udah tertibur, lemas, dan gak berdaya.
Ya, dilumpuhkan total. Setelah itu, korban dinaikkan ke atas motor. Yang bawa kita ke TKP 3, ini berlokasi di Kali Kering, dekat TPU Liliba. Sekitar 300 meter dari TKP 2. Ya, di sana korban dibawa ke bibir sungai dan dibakar. Pakai bensin yang udah disiapkan dari TKP pertama tadi. Tapi ada satu catatan penting dari rekonstruksi ini. Ini memunculkan pertanyaan yang sangat krusial. Kasus pembakarannya itu terjadi pada Agustus 2022. Iya, tahun 2022. Tapi rekonstruksi yang sedetail itu, dengan menetapkan peran spesifik, baru dieksekusi Desember 2025. Jeda 3 tahun lebih. Ya. Mengapa butuh 3 tahun untuk mengungkap kasus yang katanya disaksikan oleh banyak orang secara langsung? Nah, anomali waktu inilah yang membuka pintu buat sumber kita yang lain. Berita dari Koran Timor. Yang menyuarakan protes itu? Betul, ada protes dari organisasi Grip Jaya NTT melalui kabak hukum mereka, Eben Tungseli. Mereka ini menantang narasi polisi dan menduga kuat ada rekayasa dan salah tangkap. Terhadap 7 orang tersangka yang ditetapkan itu ya? Ya, inisialnya JK, HS, FN, AP, AM, MN, dan WT. Tentu posisi kita di sini imparsial, kita cuma melihat diskrepansi argumennya. Kalau kita lihat dari argumen Grip Jaya, yang paling menonjol itu soal perubahan motif. Ini cukup radikal perubahannya. Oh ya, yang awalnya cinta segitiga kan? Betul, tahun 2022 waktu ditangani Polresta Kupang dugaannya motif asmara. Tapi ujung-ujungnya di SP3, alias dihentikan penyidikannya. Terus pas diambil alih Polda NTT tahun 2025, motifnya berubah total. Berubah jadi ketersinggungan sepele gara-gara minum minuman keras. Nah, Grip Jaya menilai motif baru ini sangat gak masuk akal. Perselisihan sepele kok bisa langsung jadi pengeroyokan terkoordinasi. Sampai beli bensin di awal dan berujung pembakaran mayat pula. Pembakaran itu kan taktik tingkat tinggi untuk menghilangkan jejak, biasanya buat pembunuhan berencana. Gak nyambung dengan motif spontan orang mabuk ya? Friksi analitisnya terlalu tajam di situ. Dan makin parah kalau kita lihat BAP-nya. BAP-nya penuh kejanggalan sih. Ketujuh tersangka ini konsisten membantah semuanya di berita acara pemeriksaan. Mereka bantah kenal korban. Mereka juga bantah ada pesta miras malam itu. Apalagi ngebunuh. Bantah total. Selain bantahan, banyak bukti material yang seolah hilang dari radar. Ini yang bikin geleng-geleng. Korban itu sempat nebak, maksud saya menelepon orang tuanya pada 2 Agustus 2022 jam 2 pagi. Itu data forensik esensial buat menentukan perkiraan waktu kematian dan alibi. Tapi fakta telepon jam 2 pagi ini malah gak ada di BAP. Hilang begitu saja. Manajemen barang buktinya juga bermasalah kan? Parah. Polisi menyita 2 motor yang katanya dipakai buat bawa korban dari TKP 2 ke TKP 3. Tapi pas dicek motornya nggak ada di lokasi saat kejadian. 1 motor katanya udah dijual lama sebelum Agustus 2022. Iya. Terus motor satunya lagi malah lagi ada di luar kota. Di rumah orang tua tersangka. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, diskrepansi barang bukti dan bantahan tersangka ini menyisakan satu fondasi aja buat polisi. Kesaksian orang. Iya, narasi 3 TKP tadi bersandar mutlak pada 7 orang saksi. Katanya mereka lihat langsung dari awal perkelahian sampai pembakaran. Nah ini, coba kita pikirkan secara logis. Kalau ada 7 saksi yang lihat langsung kejadian sebrutal itu di area publik, kenapa kasus ini tenggelam selama 3 tahun? Itu paradoks logis yang sangat tajam. Keterlambatan saksi bersuara itu indikator kuat adanya intervensi atau tekanan pasca kejadian. Terutama kalau saksi beroperasi di ruang vakum hukum tanpa pengacara tadi. Betul, dan indikasi intervensi ini terkonfirmasi dari temuan paling mengejutkan di berita. Fakta soal saksi bernama Mahyudin. Alias Paman. Ya, apa yang dia lakukan? Dia mendatangi keluarga tersangka dan bikin pengakuan mengejutkan. Dia bilang dia itu dipaksa jadi saksi oleh penyidik. Diinstruksikan untuk memvalidasi narasi yang memberatkan tersangka. Iya, dan gak cuman itu, ada saksi lain di BAP yang ternyata pas malam kejadian itu lagi ada di Kabupaten Rotendao. Berarti dia punya alibi spasial, tapi tetap dijadikan saksi yang melihat kejadian di Kupang. Validitas alat buktinya? Inilah bentuk nyata dari worst case scenario yang dibahas di jurnal hukum tadi. Inilah urgensi kenapa saksi butuh bantuan hukum dan pengacara. Karena kalau mereka disuruh masuk ruang interogasi sendirian, mereka berpotensi besar mengalami kelelahan psikologis atau intimidasi. Mereka akhirnya mengkonfirmasi skenario penyidik cuma demi nyelamatin diri sendiri. Tapi sebenarnya kan negara udah bikin aturan ya buat melindungi saksi. Kita punya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ya, UU nomor 31 tahun 2014. Itu mandat berdirinya LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Harusnya ini jadi solusi kan buat saksi-saksi yang diancam atau ditekan tadi? Di atas kertas, desain perlindungannya komprehensif. Bisa kasih identitas baru, tempat tinggal baru, sampai biaya hidup. Tapi praktiknya, jurnal tadi nyatet banyak kelemahan. Sangat banyak. Implementasinya lambat banget. Dan birokrasinya itu mensyaratkan permohonan tertulis yang rumit buat masyarakat awam. Belum lagi nunggu verifikasi kan? Padahal ancamannya bisa aja udah di depan mata. Benar. Dan karena dana serta sumber daya LPSK terbatas, mereka seringnya cuma bertindak reaktif. Pas kejadiannya udah parah baru turun tangan. Iya, alih-alih memberi perlindungan preventif sejak saksi mau masuk ruang interogasi. Aturan ini belum progresif. Seringkali terkesan cuma isapan jempol belaka ya buat rakyat kecil. Abstrak, gagal dieksekusi saat nyawa dan kebebasan saksi jadi taruhannya. Jadi, apa arti semua ini buat Anda yang mendengarkan? Dari diskusi kita hari ini, kelihatan jelas kalau keadilan yang bersih itu membutuhkan saksi yang merasa aman. Akurasi kesaksian itu berbanding lurus dengan keamanan saksinya. Tepat sekali. Kasus Sebastian Bokol ini jadi pengingat gelap buat kita. Tanpa perlindungan hukum yang setara, kebenaran sejati mungkin akan selamanya terkubur bersama keraguan. Dan dugaan rekayasa yang mengikutinya. Betul. Dari semua ini, ada satu pemikiran yang ingin saya tinggalkan untuk direnungkan. Jika sistem hukum kita mengharuskan seorang warga negara biasa membutuhkan perlindungan dari pengacara, hanya agar mereka aman dari aparat penegak hukum itu sendiri saat memberikan kesaksian, lalu sebenarnya siapa yang sedang dilindungi oleh sistem ini? Pertanyaan yang sangat dalam. Apakah sistem ini melindungi kebenaran atau sekedar melindungi kekuasaan? Wow! Itu sudut pandang provokatif yang memaksa kita melihat sistem peradilan dengan kacamata yang jauh lebih kritis. Terima kasih kepada Anda karena telah menemani penelusuran mendalam kita hingga titik ini. Ingat, teruslah mempertanyakan informasi yang Anda terima setiap hari dan jangan telan sebuah narasi mentah-mentah. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.